Shalom, para sahabat insan yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam channel yang kita cintai ini. Kami berharap sahabat-sahabat sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, penuh sukacita, dan tetap semangat. Mari kita mendengarkan Sabda Allah bersama Pastor Stefanus Chandra, staf Seminarium Angin Mamiri, Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya Pastor Stefanus Chandra dari Seminarium Angin Mamiri Yogyakarta dalam Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Tema renungan kita pada hari ini 20 Juni 2020 adalah Hati Maria. Marilah kita memulai renungan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk hari baru ini. Dan terima kasih untuk undangan sucimu guna bermenung bersama dengan Bundamu Maria. Kemuliaan bagimu bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, renungan kita hari ini akan kita dasari pada teks Injil Lukas, pasal 2 ayat 41 sampai dengan 51. Mari kita bacakan bersama. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita memperingati hati tersuci Santa Perawan Maria. Perikop bacaan Injil hari ini sebenarnya ingin menunjukkan kepada kita mengapa kita memperingati hati tersuci Santa Perawan Maria. Ada beberapa alasan. 1. Pada ayat ke-41 dikatakan, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Dengan jelas ayat ini mau menunjukkan bahwa kedua orang tua Yesus, orang tua biologis Yesus adalah manusia-manusia beriman yang taat. Sebagai orang tua, Yosef dan Maria sungguh bertanggung jawab memberi contoh dan teladan beriman kepada anak-anaknya. Mereka menunjukkan bahwa beriman butuh ekspresi. Dan ekspresi beriman mereka tunjukkan dengan setia. Kesucian lahir tidak dengan jalan instan, tetapi dengan jalan panjang yang menuntut kesetiaan. Maria dan Yosef melakukan ini
dalam hidup mereka. Kedua, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Maria dan Yosef gelisah ketika Yesus tidak bersama mereka dan mereka kembali ke Yerusalem. Hal ini menunjukkan di satu sisi bahwa mereka sungguh bertanggung jawab sebagai orang tua biologis Yesus. Tetapi dari sisi spiritual, hal ini sebenarnya menunjukkan kerinduan eksistensial manusia, kerinduan terdalam manusia, yakni dekat dengan Allah. Kerinduan eksistensial ini diungkapkan dalam puji syukur nomor 424 dalam teks yang indah sekali. Gelisah hatiku selama belum mengasuh padamu, bilakah aku kan berjumpa dan memandang wajahmu. Inilah kegelisahan Maria dan Yosef. Gelisah untuk selalu berdekatan dengan Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu, Maria dan Yosef kembali ke Yerusalem mencari Yesus. Dan ini dari sisi spiritual dapat dilihat sebagai sebuah pencarian ke jantung Israel. Yerusalem adalah kota tempat orang Israel beribadat, dan Bait Allah adalah hati dari Yerusalem. Mereka menemukan Yesus dalam Bait Allah. Maria menemukan Yesus Allah dalam baitnya, dalam rumahnya. Maria dan Yosef mencari di tempat yang tepat. Tempat ini adalah tempat yang diyakini oleh orang Israel sebagai kediaman Allah atau tempat Allah berdiam. Itulah sebabnya Yesus menjawab, "Bukankah aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Dan yang terakhir, Bapak Ibu, hati Maria adalah hati yang memiliki keluasan dan keterbukaan. Dalam peristiwa kabar sukacita, Maria menjawab tawaran Allah melalui malaikat Gabriel yang menyampaikan kehadiran Mesias melalui dirinya. "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lukas 1 ayat 38. Maria yang tidak mengerti rencana Allah sepenuhnya, toh membuka hatinya, membuka dirinya untuk menerima sekaligus merenungkan rencana Allah yang agung dan besar itu. Dalam peristiwa pencarian Yesus di Bait Allah di Yerusalem, dan tatkala mereka menemukan Yesus, Maria dan Yosef digambarkan juga tidak mengerti dengan kata-kata Yesus. "Mengapa kamu mencari aku?" Sebagai manusia, Maria dan Yosef mungkin dongkol, tetapi keduanya diam. Dan yang elok, Maria dikatakan apa? Menyimpan perkara itu dalam hatinya. Maria tidak membantai Yesus. Maria menerima perkataan Yesus dan sekaligus merenungkannya lebih dalam lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, hati Maria adalah hati yang terbuka bagi kehadiran Allah. Hati yang selalu merindukan kedekatan dengan Allah. Hati yang selalu merenungkan semua peristiwa hidupnya dalam terang penyerahan kepada kehendak Allah. Ucapan Maria, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu," bukanlah sebuah ucapan kosong. Maria sungguh menyadari bahwa dia adalah hamba Allah yang dipanggil untuk selalu berpasrah kepada Allah. Inilah juga panggilan kita. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur Engkau menghadiahkan ibumu Maria menjadi ibu kami. Arahkan kami untuk selalu meneladan hatinya, terbuka bagi semua rencanamu dalam hidup kami.
kemuliaan bagimu bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, atas keluarga saudara-saudariku, dan usaha saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat sahabat-sahabatku yang dengan setia mendengarkan sabda Allah bersama Pastor Stefanus Chandra. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga pastor bersama rekan-rekan staf dan para frater serta segenap penghuni Seminarium Angin Mamiri Yogyakarta selalu diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.